Pandemi COVID-19 telah melanda kita selama 2 tahun lamanya, mulai dari varian Alpha, Beta, Delta, hingga akhir-akhir ini yang baru muncul yaitu varian Omicron. Omicron pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021 dan kemudian dinyatakan sebagai varian baru yang perlu diwaspadai atau dikenal dengan varian of concern pada tanggal 26 November 2021. Sebelumnya, agar suatu varian COVID atau suatu varian virus menjadi suatu varian of concern, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, adanya peningkatan transmisi, atau kedua, adanya peningkatan virulensi atau perubahan pada gejala klinis dari gejala virus sebelumnya, atau adanya bukti penurunan efektivitas protokol kesehatan masyarakat seperti vaksinasi, pengobatan, ataupun kemampuan diagnosis dari suatu penyakit. Sejak saat itu, yaitu pada tanggal 26 November, mulai terjadi lagi pandemi COVID gelombang ketiga di banyak negara di dunia, dan kasus pun mulai meningkat kembali, yang dimana hingga per 18 Februari 2022, kasus di Indonesia terdapat 59.635 kasus yang baru dengan total kasus mencapai 5.089.637 total kasus yang sudah terjadi. Namun, apa yang telah ilmuwan kita ketahui hingga saat ini mengenai Omicron? Kali ini semakin pintar akan sedikit membahas mengenai COVID Omicron dan apa yang ilmuwan telah temukan hingga saat ini. Yang pertama, Omicron mungkin menyebabkan gejala yang lebih ringan dari varian Delta. Banyak laporan menyebutkan bahwa varian Omicron mungkin hanya menyebabkan gejala yang ringan. Namun, hal ini tidak bisa disimpulkan begitu saja. Karena beberapa kasus Omicron yang sekarang banyak terjadi di daerah dengan vaksinasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga kita masih perlu waspada akan gejala Omicron yang mungkin saja berat, terutama pada orang-orang yang belum divaksinasi. Dan perlu diingat bahwa COVID berbahaya terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, terutama kelompok lanjut usia dan orang-orang yang telah memiliki penyakit sebelumnya. Yang kedua, dapat melewati sistem antibodi yang telah dibentuk vaksin atau riwayat infeksi sebelumnya. Salah satu alasan Omicron menjadi varian of concern adalah dugaannya sebagai varian yang dapat melewati antibodi-antibodi yang telah pernah dibentuk sebelumnya dari vaksinasi ataupun riwayat infeksi sebelumnya. Hal ini karena angka kasus yang tinggi pada warga Afrika Selatan meskipun telah divaksinasi ataupun pernah terinfeksi varian COVID sebelumnya. Meskipun demikian, pemberian vaksin telah terbukti dapat mengurangi angka hospitalisasi atau angka dirawat di rumah sakit. Selain itu, pemberian booster juga dapat dikaitkan dapat membentuk garda antibodi yang tinggi sehingga menurunkan angka terinfeksi di gelombang ini dikarenakan titer antibodi yang masih tinggi, sehingga sangat disarankan untuk tetap mendapatkan booster vaksinasi. Yang ketiga, dapat menyebabkan angka hospitalisasi yang tinggi. Telah kita ketahui, angka admisi rumah sakit yang tinggi disebabkan oleh suatu kasus yang tinggi, yang dimana kasus yang tinggi mula-mula disebabkan oleh peningkatan transmisi dan virus. Kasus yang tinggi menyebabkan orang lebih banyak ke rumah sakit, dan semakin banyak orang yang dirawat akan menyebabkan beban rumah sakit yang semakin tinggi. Dan jika beban rumah sakit yang tinggi, maka akan banyak orang yang tidak mendapatkan perawatan atau pengobatan yang mereka butuhkan jika mendapatkan suatu kasus yang berat. 4. Lebih menular dibandingkan varian Delta. Hasil kasus yang meningkat tajam dari beberapa bulan terakhir mungkin menunjukkan bahwa varian Omicron mungkin dapat menyebar secara lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian sejauh ini masih berjalan untuk mengevaluasi hal ini. Yang kelima, menggunakan masker masih efektif dalam menurunkan angka transmisi Omicron. Telah diketahui sejak awal pandemi, penggunaan masker well-fit atau yang kita sebut sebagai masker yang cocok dan pas untuk wajah tanpa ada celah dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap transmisi COVID. Begitu pula dengan varian Omicron. Dengan menggunakan masker, kamu bukan saja melindungi dirimu, tapi juga melindungi orang lain terpapar virus jika saja kamu terinfeksi Omicron. Yang keenam, ada kemungkinan lebih sulit terdeteksi dengan PCR. Per Januari 31, 2022, Omicron memiliki beberapa subvarian yang ditemukan,
yaitu BA1, BA2, dan BA3, di mana BA1 dikatakan menyebabkan jumlah kasus terbanyak. Meskipun demikian, akhir-akhir ini subvarian BA2 dikatakan merupakan sebuah stealth varian karena kemampuannya sebagai varian yang lebih sulit dideteksi dengan pemeriksaan PCR. Demikian video singkat mengenai beberapa hal yang telah ilmuwan ketahui mengenai varian Omicron hingga saat ini. Bagi teman-teman, tetap hati-hati dan lakukan protokol kesehatan sesuai perintah dari Kemenkes untuk menghindari dan mengurangi transmisi dari virus ini agar kita sama-sama bisa menyelesaikan pandemi ini. Jika kamu setuju atau suka video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman kalian. Because if information can spread like love, then we can spread it to other people for better Indonesia. Dan jangan lupa subscribe ke channel Semakin Pintar untuk update video terkini. And thanks for watching, Smarties.